warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah pada sarapan semua? Belum. Apa belum masak nasi? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mas Imam, Bu. Ya, pada Mas Imam bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu, siap doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Gaim. Kenapa sakit kan? Sakit sih. Oh, yang baik, semoga yang sakit bisa diberi kesembuhan. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya di atas meja. Nah, kalian juga apakah kalian membawa ponsel semua? Baik, alhamdulillah, karena nanti ketika pembelajaran berlangsung, Ibu akan banyak minta kalian menggunakan ponsel karena Ibu akan memberikan beberapa kode batang untuk bidai kalian dan tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum melakukan pembelajaran supaya pembelajaran berjalan dengan nyaman, kalian bisa mengecek sekitar kalian apakah ada sampah. Dan jika ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah yang di depan kelas ya anak-anak. Apakah sudah dicek semua? Nah, sebelum memulai pembelajaran supaya kalian fokus dan supaya Ibu mengetes fokus kalian, Ibu akan melakukan speaking berupa tepuk fokus. Jadi tepuknya itu kalau Ibu mengatakan pagi itu tepuk 1 kali, kalau Ibu mengatakan siang itu tepuk 2 kali, kalau Ibu mengatakan sore itu tepuk 3 kali, dan kalau mengatakan Ibu mengatakan malam itu tidak ada tepuk. Apakah dapat dipahami? Apakah dapat dimulai? Kalau pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, dan malam itu tidak ada tepuk. Lagi mulai ya. Baik, Bu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, pagi. Oke, baik, berarti sudah pada fokus dan siap menerima pembelajaran pada siang hari ini ya. Nah, apakah ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Di materi sebelumnya di minggu lalu. Deskripsi. Ya betul, pada minggu lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang teks berita. Nah, mungkin ada yang sudah melihat berita di akhir-akhir ini atau tadi pagi mungkin ada yang sudah membaca atau menyimak berita? Ya, Mbak Bulan, berita apa? Berita terkait dengan banjir di Demak. Yaitu membacanya di koran atau di media online? Online. Ada lagi? Saya perhatiin. Sama seperti Mbak Ulan, tapi saya membaca beritanya itu banjir di Grobogan. Beritanya berarti lewat media online. Ya, Oke, baik. Nah, itu ada salah satu video. Kalian bisa menyimak video ini ya. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan membusuk di semak-semak kebun kosong kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penyebab kematian korban belum diketahui. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntila untuk diotopsi. Nah, baik. Misal nih, kan kalian sudah menyimak berita ini, terus teman kalian tuh ada yang belum tahu nih berita tentang ini. Nah, kalian tuh kayak ingin menceritakan berita ini ke teman kalian. Nah, informasi-informasi apa saja sih yang akan kalian ceritakan ke teman kalian? kronologinya. Iya, betul. Terus Mbak Ati mungkin mau menambahkan? Ya, jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana sih penemuan mayat itu, kemudian di mana, kapan, kemudian bagaimana setelah diperiksa korbannya
videonya itu diceritain perempuan ternyata seperti itu. Ya, mungkin apakah ada yang ingin menambahkan lagi selain Mbak Apri? Ya, tidak ada ya. Ibu lanjut. Nah, dari pembelajaran siang hari ini tentunya ada manfaatnya ya. Yang pertama itu menambah wawasan dan informasi. Nah, dengan kalian sering membaca berita, tentunya kalian akan mengetahui ada lingkungan sekitar dan hal itu tentunya akan menambah wawasan kalian dan menambah informasi kalian. Kedua itu melatih kalian berpikir kritis. Dan kalian membaca berita tentunya akan mengasah kalian untuk dapat membedakan informasi yang benar, yaitu berupa fakta, dan membedakan fakta antara informasi yang benar dan yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kemampuan untuk membaca. Dengan kalian membaca berita, kalian akan melatih memahami isi bacaan dengan cepat dan benar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan teks berita dan bahasa sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita berupa 5W dan 10H dalam teks berita yang dibaca atau didengar. Nah, kemudian ibu akan ada satu teks berita, kalian bisa membaca ya. Mungkin ada 3 anak bisa membaca berita. Siapa? Mbak Irna? Ya, Mbak Yulia. Itu lagi siapa? Mbak Safa mungkin? Iya. Mungkin Mbak Yulia bisa paragraf 1, 2, Mbak Irna yang ini, terus kemudian Mbak Safa yang ini ya. Yang mungkin sih dibaca, apa kelihatan? Terlihat ibu ya, terbaca. Kejadian mayat perempuan di semak-semak Magelang. Videonya Jumat 13 Maret 2026 pukul 15.15. Ini waktu Indonesia bagian Barat. Reporter dari TV Magelang, TV One News.com. Warga dusun Kera, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di semak-semak sebuah kebun kosong di kawasan kaki Gunung Merbabu. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau menyengat dari area kebun tersebut. Saat diperiksa, warga menemukan tubuh seorang perempuan dalam kondisi membusuk dan masih mengenakan pakaian lengkap. Dan kemudian Mbak Irna bisa dilanjutkan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP sebelum mengevakuasi jasad korban. Polisi memperkirakan korban berusia sekitar 45 tahun dan telah meninggal dunia lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan di lokasi, korban berjenis kelamin perempuan dan mengenakan celana tiga perempuan berwarna hitam, kaos berwarna oranye serta jaket berwarna biru coklat. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Muntilan guna dilakukan visum dan autopsi. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Magelang juga masih melakukan proses identifikasi untuk mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematiannya. Jadi, kalian nanti tadi sudah mendengarkan teman-teman kalian ya dalam membaca berita, ternyata juga sudah sambil menyimak ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan berdasarkan unsur teks berita, itu ada apa peristiwa yang terjadi, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana. Nah, apa sih peristiwa yang terjadi yang tadi dari berita yang telah teman-teman kalian bacakan? Penemuan mayat. Ya. Terus yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Tim Inafis. Warga dusun Kera. Ya, betul. Ada lagi? Mayat perempuan. Ya, bisa. Kemudian kapan sih peristiwa itu terjadi? Tanggal 13. Pada dirinya diperkirakan sudah terjadi lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Ya, betul. Kemudian di mana sih lokasi terjadi peristiwa tersebut? Di semak-semak. Ya, bisa di semak-semak di dusun ya. Terus secara spesifiknya di semak-semak ya. Kemudian bagaimana sih kronologi atau proses terjadinya peristiwa tadi? Warga mencium bau menyengat. Terus polisi melakukan TKP, evakuasi jasad dan membawanya ke RSUD Muntilan untuk visum dan autopsi serta melakukan proses identifikasi. Ya, baik, terima kasih. Kemudian saatnya berkelompok. Jadi di sini aku akan membentuk kelas menjadi 6 kelompok.
Kemudian nanti kalian akan mengerjakan berdasarkan lembar kerja yang sudah ibu siapkan ya. Jadi kalian menuliskan kelompoknya, anggotanya siapa, judul beritanya apa, dan kemudian unsur-unsur yang ditemukan itu apa saja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ini kelompok 5, ini kelompok 6. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan saja ya. Baik, sepertinya sudah selesai semua. Mungkin siapa yang akan melakukan presentasi? Satu kelompok pertama? Saya. Ya, silakan Mbak Bulan dan Mbak Nabila. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Judul berita yaitu material vulkanik tutupi Sungai Senowo, Magelang. Untuk unsur beritanya yang pertama itu ada apa? Yaitu banjir lahar dingin Gunung Merapi, kemudian siapa yang terlibat, yaitu pekerja tambak pasir, kemudian kapan, itu di tanggal 3 Maret 2026, kemudian di mana, di wilayah Sungai Senowo, Magelang. Kemudian dilanjut teman saya. Selanjutnya ada mengapa peristiwa terjadi karena banjir lahar dingin Gunung Merapi. Yang terakhir ada bagaimana ceritanya itu sejumlah pekerja tambang pasir di wilayah Sungai Senowo, Magelang berusaha menyelamatkan diri dengan bertahan di atas alat berat yang mulai hanyut terbawa arus material. Nah, pekerja tambang dan sejumlah alat berat terseret derasnya material vulkanik. Akibatnya 1 orang dinyatakan tewas dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah jembatan penghubung dan jalur evakuasi di kawasan lereng Merapi terputus total. Ya, baik. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kedua presentator kita ini? Sudah bagus. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Baik ya, Mbak Bulan dan Mbak Nabila sudah melakukan presentasi dengan baik, sudah menggunakan intonasi yang jelas dan presentasi juga dapat dipahami dengan baik. Nah, kemudian kesimpulan apa sih yang kalian dapat dan poin-poin apa sih yang kalian dapat di hari ini? Kalian bisa memindai perdebatan yang ada di depan, kemudian kalian bisa menulisnya di dalam buku formulir yang sudah terdapat di dalam perdebatan ini. Ini bisa dipindai sekarang. Jadi Ibu beri waktu 2 menit, apakah cukup? Baik. Apakah sudah selesai semua? Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pada kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai peristiwa atau kejadian aktual dan yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Teks berita disusun dengan bahasa yang jelas, singkat dan objektif agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, unsur-unsur berita ini ada 6, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama itu ada apa ini berisi peristiwa apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kemudian kapan peristiwanya terjadi, kemudian di mana sih peristiwa itu terjadi, kayak lokasinya, terus kemudian mengapa itu alasan atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut, kemudian itu bagaimana ini memuat kronologi peristiwa itu berlangsung bagaimana seperti itu. Nah, keenam unsur tersebut punya sangat penting karena membantu membaca memahami isi berita secara lengkap dan jelas. Saat
melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini juga Ibu masukkan ke dalam ini ya, kode batang. Nanti kode batang ini akan menuju ke web Padlet. Kalian bisa mengisinya di Padlet tersebut ya. Jadi apakah sudah? Sudah. Nah, tentunya pembelajaran pada siang hari ini tidak sampai di sini ya. Ibu akan memberikan kalian tugas rumah secara individu. Jadi tugasnya yaitu kalian akan mencari berita dari pedoman, kemudian kalian menganalisis unsur beritanya, dan di pertemuan minggu depan kita bahas bersama-sama. Apakah dapat dipahami? Bapak, Bu. Tentunya di minggu depan juga kita akan membahas agendanya itu kan membahas ini, dan nanti kita akan melanjutkan ke sumber materi berita selanjutnya yaitu tentang struktur teks berita. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Mungkin adakah yang ingin memberikan kesimpulan secara menggunakan bahasa kalian sendiri pada materi siang hari ini? Ya, Yulia, silakan Mbak Yulia. Izin menyimpulkan untuk pembelajaran pada siang hari ini yaitu mengenai teks berita. Jadi memahami materi yaitu yang pertama ada unsur, lalu juga ada struktur, unsur dan pengertian, lalu juga itu dijelaskan juga dipaparkan contoh teks berita itu seperti apa, lalu juga lagi diberikan PATD yang tujuannya untuk melatih bagaimana kita memahami materi pembelajaran pada hari ini. Ya, beri apresiasi kepada Mbak Yulia. Baik, karena kalian sudah sangat aktif pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit hadiah buat kalian. Semoga kalian selalu semangat dan selalu aktif ketika mengikuti pembelajaran Ibu ke depannya ya. Jadi apakah sudah mendapatkan semua? Sudah. Baik. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini cukupkan. Pada ketua kelas Mas Imam bisa mungkin berdoa penutup terlebih dahulu. Baik Bu, siap doa lain. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat tutur kata dan perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam